Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan warung remang-remang di kota Cilegon dibongkar paksa Satpol PP. Penyelidikan korupsi dana bantuan operasional penunjang atau BOP Gubernur Banten jalan di tempat. Memprihatinkan, siswa kelas 1 sekolah dasar di Kabupaten Serang belajar di lantai kelas. Belasan bangunan liar yang diduga dijadikan warung remang-remang di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, dibongkar paksa Satuan Polisi Pamung Praja dan Camat Ciwandan. Petugas menurunkan alat berat, meski keberatan, namun sejumlah pemilik warung pasrah saat melihat tempat usaha mereka dirobohkan. Belasan bangunan liar berdiri di atas pipa air bertekanan tinggi milik PT Krakatau Tirta Industri yang berada di pinggir Jalan Raya Anyer Cilegon. Pembongkaran 16 warung dilakukan lantaran tidak memiliki izin dan kerap membuat resah warga setempat karena setiap malam banyak pekerja seks komersial yang menjajakan diri di tempat ini. Lokasi ini juga harus steril dari bangunan karena di bawah tanah tertanam pipa air bertekanan tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri. Saya mendirikan tahun 2013 tanpa ada warung remang-remang. Terus saya menitipkan ke seseorang, ternyata disalahgunakan. Apakah ada himbauan yang lain gitu Pak, biar orang-orang yang seperti itu dikeluarkan gitu. Sementara saya dulu membangunnya kan untuk warung biasa gitu. Yeah. Sementara kami yang keseluruhan tahunya dari awal. Saya yang bangun baru dikasih tahu 3 hari yang lalu kan gitu. Saya kan cari-cari petukang untuk gimana jalan solusinya. Nah, sementara kita hadir kemarin ya Tete ya untuk minta gimana nih kalau ada surat kenapa kok hanya sebagian ini gitu. Sementara KTI itu kan jalurnya dari Krenceng sampai ke arah sana gitu Pak ya. Saya pengen orang-orang ini yang melakukan seperti itu, yang digunjingkan semua orang itu agar meninggalkan wilayah ini gitu. Sebelum dilakukan pembongkaran, Kecamatan Ciwandan juga telah melakukan sosialisasi kepada pemilik warung. Kami tidak tahu sejak kapan beroperasinya, tetapi kami memantau. Memang di sini awalnya adalah untuk berdagang. Banyak truk-truk yang memang singgah di sini ketika jam malam hari, mereka mencari makan, mencari kopi dan sebagainya ada di sini. Nah, ternyata ini disalahgunakan, ya, disalahgunakan sama pekerja-pekerja malam yang kemudian mereka menawarkan apa istilahnya itu jasa dan sebagainya, ya pijet dan sebagainya, ya akhirnya kemudian istilahnya akhirnya kemudian ya hari ini akhirnya berdasarkan keputusan bersama ada langkah yang kemudian dilakukan oleh kita semuanya. Setelah dilakukan pembongkaran, kawasan ini rencananya akan dibuat sebagai tempat terbuka hijau untuk mengurangi polusi kendaraan maupun polusi dari pabrik di kawasan industri. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Ratusan pedagang yang biasa berjualan di sekitar Pasar Induk Rau Kota Serang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Serang. Para pedagang meminta bantuan kepada Kejari karena akan terkena rencana penertiban yang akan dilakukan oleh Pemkot Serang. Salah satu tujuan pedagang mendatangi kantor Kejari yakni ingin meminta bantuan hukum kepada Kejari Negeri Serang untuk mendampingi para pedagang yang akan digusur pada tanggal 29 Juli mendatang. Menurut pedagang, perlu adanya audit yang dilakukan penegak hukum terkait pengelolaan Pasar Rau. Pemkot Serang telah mengeluarkan surat edaran yang mengharuskan pedagang kaki lima di sekitar Pasar Induk Rau untuk direlokasi ke dalam area gedung karena akan dilakukan revitalisasi. Namun rencana tersebut ditolak pedagang dengan alasan bangunan yang akan mereka tempati sudah tidak layak dan sudah usang. Mereka khawatir jika berjualan di dalam area gedung sewaktu-waktu akan menimbulkan korban jiwa. Temuan daripada BPK
Badan Pemeriksa Keuangan, ya kan? Itu tidak jelas. Artinya tidak jelasnya dari PT Pesona Banten Persada ini kapan akan berakhirnya menyelesaikan temuan daripada BPK ini, kan gitu. Terus masyarakat maunya seperti apa, Pak? Kalau masyarakat yang sesungguhnya kita menunggu dulu hasil daripada uji kelayakan bangunan tersebut. Kalau sudah memang menyatakan baik dari Kejari ataupun dari pemerintah Kota Serang bahwa gedung itu layak, ya is oke, kita tidak ada masalah dari pedagang. Para pedagang sempat diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serang untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka. Para pedagang juga mengancam akan mendirikan tenda di depan kantor Kejari Serang hingga tuntutan mereka dipenuhi. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Anggota Resmo Polda Banten membubarkan balap liar di depan kawasan pemerintahan Provinsi Banten. Sejumlah joki dan pelaku balap liar kocar-kacir saat mengetahui kedatangan polisi. Polisi menangkap sejumlah pelaku balap liar dan penonton yang rata-rata masih remaja. Balap liar yang dilakukan di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani ini biasa dilakukan dini hari. Kondisi jalan yang lebar dan lurus dianggap menjadi lokasi yang strategis untuk memacu kendaraan. Sejumlah joki dan pemilik kendaraan mengaku biasa melakukan taruhan saat balap liar dengan nominal mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Selain mengganggu pengguna jalan, balap liar di lokasi ini juga sering dikeluhkan oleh warga sekitar. Hari Sabtu malam minggu, ya tanggal 19 Juli, kira-kira jam 1 dini hari, di sepanjang jalan raya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya sekitar komplek KP3B Serang, tim Resmob di Treskrim Polda Banten mengamankan para pelaku balap liar. Akibat perbuatannya, pelaku balap liar akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan dengan ancaman 3 bulan kurungan dan denda 200 juta rupiah. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.